Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dwi Cahyani dengan NIM 2204040008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi sektor publik. Adapun pokok pembahasan pada kali ini, yang pertama pengertian akuntansi sektor publik, yang kedua jenis dan karakteristik akuntansi sektor publik dan privat, yang ketiga perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor privat, yang keempat ruang lingkup akuntansi sektor publik dan perkembangannya, dan yang terakhir yang kelima barang dan jasa publik. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah proses pengumpulan, pencatatan publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Nah, dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi, sektor publik ini berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan orang banyak. Nah, ini diatur oleh pemerintah maupun non-pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat yang hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu jenis dan karakteristik akuntansi sektor publik dan privat. Nah, jenis akuntansi sektor publik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, akuntansi pemerintah. Nah, akuntansi pemerintah yaitu akuntansi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola keuangan negara termasuk anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Jadi, jenis ini menyajikan laporan keuangan yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, di tingkat daerah ini seperti tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian jenis yang kedua yaitu akuntansi sosial. Nah, jenis ini berfokus pada pencatatan kegiatan ekonomi di lembaga non-profit atau nirlaba seperti partai politik, masjid, dan organisasi masyarakat lainnya. Kemudian karakteristik akuntansi sektor publik. Nah, di sini ada 5 karakteristik. Yang pertama itu tujuan publik. Nah, tujuan publik ini merupakan di mana akuntansi sektor publik itu memiliki tujuan utama untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum, bukan pemilik ataupun investor. Kemudian karakteristik yang kedua itu transparansi. Jadi akuntansi sektor publik ini atau pemerintah dan entitas harus memenuhi prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan seperti keterbukaan dalam penyediaan informasi keuangan kepada publik. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu pengaturan dan standar. Nah, akuntansi sektor publik ini diatur oleh aturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur seperti International Public Sector Accounting Standards. Kemudian yang keempat, karakteristiknya yang keempat itu keterbatasan keuntungan finansial, di mana akuntansi sektor publik ini tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba. Kemudian karakteristik yang terakhir yang kelima, sumber dana yang beragam. Nah, akuntansi sektor publik memiliki berbagai sumber dana. Yang pertama itu pajak, kemudian ada pinjaman dan hibah. Kemudian jenis sektor privat. Nah, di sini ada 5 jenis sektor privat. Yang pertama itu akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, di sini akuntansi perusahaan manufaktur itu mengelola keuangan dan operasional produksi. Kemudian yang kedua, akuntansi perusahaan jasa. Nah, akuntansi perusahaan jasa ini mengelola keuangan dan operasional jasa. Kemudian yang ketiga, akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang ini mengelola keuangan dan operasional dagang. Kemudian yang keempat, akuntansi perusahaan keuangan, di mana akuntansi perusahaan keuangan ini mengelola keuangan dan operasional keuangan. Kemudian yang terakhir yang kelima, jenis sektor privat itu akuntansi perusahaan asuransi, di mana akuntansi perusahaan asuransi ini mengelola keuangan dan operasional asuransi. Kemudian karakteristik sektor privat. Nah, yang pertama itu ada orientasi pada laba, di mana sektor privat ini berorientasi pada laba dan keuntungan sehingga tujuan utamanya itu adalah meningkatkan pendapatan dan laba. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu kepemilikan swasta. Nah, sektor privat ini dimiliki dan dikelola oleh swasta sehingga tidak ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan perusahaan. Kemudian yang ketiga, kebebasan dalam pengambilan keputusan. Nah, sektor privat ini memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat mengambil keputusan yang dianggap tepat untuk meningkatkan laba.
Kemudian yang keempat, fokus pada kualitas dan efisiensi. Nah, sektor privat ini fokus pada kualitas dan efisiensi sehingga perusahaan harus meningkatkan kualitas produk atau jasa dan mengurangi biaya untuk meningkatkan laba. Kemudian yang kelima, pengelolaan risiko. Nah, sektor privat ini mengelola risiko yang terkait dengan pengelolaan perusahaan seperti risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko reputasi. Kemudian pembahasan yang ketiga itu mengenai perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor privat. Nah, perbedaan yang pertama itu berdasarkan tujuannya. Jadi kalau akuntansi sektor publik ini tujuan utamanya adalah untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Sedangkan tujuan utama dari sektor privat ini adalah untuk memaksimalkan laba dan keuntungan bagi pemilik perusahaan. Kemudian perbedaan berdasarkan prinsip akuntansi. Nah, kalau akuntansi sektor publik dia menggunakan prinsip akuntansi yang berbasis pada standar akuntansi pemerintahan atau biasa disingkat dengan SAP. Kemudian kalau sektor privat ini dia menggunakan prinsip akuntansi yang berbasis pada standar akuntansi keuangan atau biasa disingkat dengan SAK. Kemudian kalau perbedaannya berdasarkan pelaporan keuangan, akuntansi sektor publik ini pelaporan keuangannya itu harus disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan pemerintahan atau biasa kita singkat dengan SPKPP. Kemudian kalau sektor privat ini pelaporan keuangannya itu harus disusun sesuai dengan standar pelaporan keuangan atau biasa disingkat dengan SPK. Nah, kalau perbedaannya berdasarkan tanggung jawab, akuntansi sektor publik ini di mana akuntan sektor publik ini harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah, sedangkan akuntan sektor privat ini harus bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan dan stakeholders. Kemudian perbedaan berdasarkan sumber dananya. Nah, kalau sumber dana akuntansi sektor publik itu berasal dari pajak, sumbangan, dan lain-lainnya. Sedangkan sektor privat itu sumber dananya berasal dari investasi, pinjaman, dan lain sebagainya. Kemudian pembahasan yang keempat itu mengenai ruang lingkup akuntansi sektor publik dan perkembangannya. Nah, yang pertama dulu, ruang lingkup akuntansi sektor publik itu melibatkan berbagai aspek seperti yang pertama perencanaan anggaran, di mana menentukan sumber pendanaan dan alokasi dana untuk program dan proyek pemerintah. Kemudian yang kedua itu pencatatan keuangan, di mana mencatat setiap transaksi keuangan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran dana publik. Kemudian yang ketiga, pelaporan keuangannya, yaitu menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kinerja keuangan entitas sektor publik. Kemudian yang keempat, audit dan pemeriksaan, melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi sektor publik. Kemudian ruang lingkup yang terakhir itu pertanggungjawaban, di mana entitas sektor publik harus bertanggung jawab kepada pemegang kepentingan dan masyarakat umum atas penggunaan dana publik. Nah, kemudian mengenai perkembangan akuntansi sektor publik, jadi akuntansi sektor publik di Indonesia ini sudah memiliki perkembangan yang baik dengan ditandai adanya peraturan yang mengatur penerapan akuntansi sektor publik khususnya pemerintahan dan adanya standar akuntansi pemerintah atau SAP. Nah, perkembangannya ini meliputi bidang konsentrasi seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pemeriksaan akuntansi atau auditing. Kemudian pembahasan yang kelima mengenai barang dan jasa publik. Jadi, barang dan jasa publik adalah barang atau jasa yang dapat dikonsumsi atau digunakan semua orang tanpa terkecuali. Nah, barang dan jasa publik memiliki dua sifat utama, yaitu tidak dibatasi dan dapat dinikmati oleh banyak orang pada saat yang bersamaan. Kemudian selain kedua sifat tersebut, masih ada lagi sifat lainnya yang melekat, yaitu tidak dapat ditolak dan tidak dapat dibagi-bagi. Jadi, barang dan jasa publik ini adalah barang yang dapat dinikmati kegunaannya tanpa adanya batasan atas penggunaannya, dan sebisa mungkin seseorang tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, untuk beberapa contoh barang dan jasa publik, yang pertama itu contoh barang publik, jalanan dan jembatan, di mana infrastruktur ini disediakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi transportasi dan mobilitas masyarakat. Kemudian yang kedua itu taman dan ruang terbuka.
Kemudian yang ketiga itu sarana dan prasarana umum, di mana fasilitas ini seperti tempat parkir, toilet umum, dan lain sebagainya yang disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keempat, bangunan dan fasilitas pemerintahan seperti gedung-gedung pemerintahan, kantor, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Kemudian jasa publik yang pertama itu ada jasa pendidikan, di mana jasa ini disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian ada jasa kesehatan, ada jasa keamanan dan ketertiban, di mana jasa ini disediakan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian ada jasa pelayanan administrasi, di mana jasa pelayanan ini disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen atau urusan administrasi. Kemudian ada jasa pengelolaan lingkungan, di mana jasa ini disediakan pemerintah untuk menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan. Kemudian ada jasa pengelolaan transportasi, di mana pemerintah menyediakan jasa ini untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ada jasa pengelolaan energi, di mana pemerintah menyediakan jasa ini untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup dan efisien. Sekian penjelasan saya mengenai pokok pembahasan yang tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.